Selamat pagi semuanya ya. Kita memasuki pertemuan keempat kita. Jadi kita membahas eksternalitas barang publik dan kegagalan pasar di pertemuan ini. Nah, pokok pembahasan kita pertama adalah klasifikasi barang, kemudian kegagalan pasar, konsep barang publik, eksternalitas, sumber daya alam, dan hak kepemilikan. Pertama kita bahas dulu klasifikasi barang. Ini kayaknya sudah kita bahas ya minggu lalu. Excludable artinya kita dapat menghalangi orang lain untuk tidak mengakses barang kita. Non excludable berarti kita tidak sanggup untuk menghalangi orang mengakses barang tersebut. Rivalry kalau kita pakai suatu barang maka orang lain tidak bisa menggunakan barang tersebut. Kalau non rivalry berarti ya kalau kita pakai orang lain bisa pakai. Contoh dari excludable itu adalah rumah. Jadi kalau ada orang masuk ke rumah kita dan kita tidak berkenan, maka kita bisa memanggil polisi untuk meminta mereka mengusir orang tersebut. Misalnya ada orang duduk di atas motor kita, mau pakai motor kita, kita bisa mengatakan tidak boleh. Itu excludable. Non excludable itu contohnya ya itu biasanya area-area yang tidak ada kepemilikannya, jadi kayak padang rumput yang tidak ada pemiliknya, kemudian laut, ya seperti itu ya. Jadi kayak ikan di laut itu non excludable, siapapun bisa mengakses. Kalau rivalry, kalau kita pakai orang lain nggak bisa pakai. Makanan kalau kita makan orang lain nggak bisa makan. Laptop kalau kita pakai laptop orang lain nggak bisa pakai laptop. Non rivalry berarti kan kalau kita pakai orang lain masih bisa ikut pakai. Jadi kayak misalnya kita pakai jalan raya, orang lain juga masih bisa ikut pakai jalan raya itu bersama dengan kita. Kita jalan-jalan ke kebun raya Bogor, orang lain masih bisa ikut masuk ke kebun raya Bogor itu. Kita langganan Netflix, orang lain masih bisa ikut langganan Netflix dan menggunakannya. Cuma namanya non rivalry ini tentu saja tetap ada batasan kapasitas. Bahwa ya kalau kita pakai jalan, orang lain bisa tetap masih bisa pakai jalan. Tapi kalau mobilnya terlalu padat kan akhirnya mobil lain nggak bisa masuk ya. Kalau misalnya orang yang datang ke kebun raya Bogor begitu banyak, satu Jawa geruduk ke sana gitu. Akhirnya kan ada orang yang nggak bisa masuk gitu. Begitupun juga Netflix, misalnya kalau bandwidth-nya sudah banyak yang pakai, dia nggak upgrade bandwidth-nya, ya orang nggak bisa mengakses layanan Netflix, itu contohnya. Nah, barang yang sifatnya excludable dan rivalry itu adalah barang privat, yaitu normalnya barang yang kita tahu gitu, kayak motor, rumah, ya. Itu contoh rivalry. Non excludable dan rivalry contohnya ini barang komunal ya kalau bahasa Indonesia, barang komunal atau common pool resources atau common property. Contohnya ya ikan di laut, kita nggak bisa menghalangi siapapun mengambil ikan tersebut, tapi kalau ikan itu sudah diambil maka dia tidak ada lagi. Excludable non rivalry itu adalah club goods ya, jadi contohnya ya jalan tol, Netflix, ya kolam renang gitu. Jadi pemiliknya bisa menghalangi orang mengakses, tapi kalau orang lain akses tetap bisa mengakses. Non excludable dan non rivalry itu barang publik ya. Jadi contohnya jalan raya, kita nggak bisa menghalangi siapapun untuk menggunakan jalan raya, dan kalau kalian pakai orang lain juga masih bisa pakai. Kemudian contohnya mungkin taman di kota ya, taman kota yang nggak berbayar gitu. Siapapun bisa pakai, non excludable. Orang Jepang mau pakai taman kota di Tangerang ya pakai aja gitu, nggak ada yang ngelarang juga. Dan non rivalry, siapapun yang datang ke sana, orang lain juga masih bisa datang. Tapi ingat ya, tentunya non rivalry ini tentu ada batasan kapasitasnya juga. Ya. Nah,
Keempat jenis barang tadi bisa dimiliki oleh berbagai sumber daya alam. Nah, kalau sumber daya alam yang sifatnya extractive services umumnya berupa private goods dan common goods. Private goods dan common goods ini kesamaannya adalah barangnya sifatnya private goods dan common goods ini sifatnya adalah rivalry ya. Kesamaannya adalah rivalry. Jadi yang namanya juga extractive services, namanya extractive services itu kan artinya kita harus memindahkan sumber daya alam itu dari posisi asalnya. Ya, maka begitu kita pindahkan, tentu orang lain tidak bisa ikut menikmati gitu. Nah, yang sifatnya non extractive services umumnya adalah public goods. Gitu. Nah, sebagian besar sumber daya alam dan lingkungan sebagian besar sumber daya alam dan lingkungan itu sifatnya non excludable, sehingga kategorinya barang publik atau common pool resources. Tapi ingat ya, non excludable ini bisa kita ubah kok jadi excludable kalau kita mengubah aturan hukumnya dan menerapkan aturan hukum tersebut. Contohnya misalnya nih, kekayaan, ini mungkin bukan sumber daya alam, tapi ini buat contoh aja ya. Kekayaan intelektual misalnya. Ada orang bikin lagu. Kan tentu siapapun bisa menyanyikan lagu itu kan. Begitu dia dengar lagunya orang ini, oh terus dia bisa nyanyikan gitu. Dan bisa jadi kadang-kadang sih, suara dia lebih bagus dari pencipta aslinya. Maka tentu lagu ini kan sifatnya non-excludable, siapapun bisa menggunakan. Tapi kemudian pemerintah membuat aturan hukum. Nah, bahwa lagu ini adalah kekayaan intelektual. Kalau menggunakan lagu ini tanpa seizin pemilik hak kekayaan ini, maka akan terkena pidana. Maka ketika ada aturan hukum tersebut dan hukum ini benar-benar dijalankan, ya, maka barang yang sifatnya non excludable tadi tiba-tiba bisa berubah menjadi excludable. Ya. Jadi sifat non excludable atau excludable itu tergantung aturan hukum. Misalnya taman kota gratis, tapi kemudian pemerintah bikin aturan, oh taman kota ini sekarang harus berbayar, ya, dari non excludable kan jadi excludable. Jadi karakteristik non excludable atau excludable itu tidak terletak pada barangnya, tapi juga tergantung pada hukum yang kita buat dan apakah hukum ini benar-benar dijalankan. Karena kadang hukumnya begini, prakteknya begitu. Nah, ini jadi harus seperti ada hukumnya dan ada penegakan hukumnya. Jadi kayak misalnya nih di negara-negara Afrika yang mungkin sedang berperang, negaranya mungkin bikin hukum kepemilikan tanah seperti ini, tapi misalnya ada area negaranya yang dikuasai oleh milisi ataupun pemberontak dan itu sudah dikuasai 5 tahun, 6 tahun, maka meskipun hukumnya menyatakan bahwa ini hak milik, tapi kalau ternyata hukum ini tidak bisa dijalankan karena di bawah kekuasaan pemberontak tadi, maka ya nggak berlaku gitu. Hukum ini ya nggak berlaku. Jadi harus ada hukumnya dan ada penegakan hukumnya. Nah, karakteristik non-excludable ini memungkinkan adanya aktivitas free riding dan timbulnya eksternalitas. Free riding ini artinya adalah orang ini menggunakan SDA tersebut tanpa membayar apapun. Jadi orang bebas menggunakan sebuah barang, dalam hal ini sumber daya alam, tanpa harus membayar uang gitu, free riding. Sementara eksternalitas adalah ketika satu pihak menggunakan sebuah sumber daya alam, ada pihak lain yang terkena imbasnya, dan orang yang terkena imbasnya ini tidak memperoleh kompensasi. Nanti akan kita bahas di beberapa slide ke belakang. Nah, mekanisme pasar ini dibangun atas asumsi kepemilikan individu, excludability, dan keterbatasan sumber daya rivalry.
Jika subprodusen tidak bisa membatasi siapa saja yang menggunakan suatu barang, maka tidak ada konsumen yang mau membayar. Ya, jadi kalau produsennya nggak bisa membatasi siapa aja yang pakai, ya ngapain kalian membayar gitu. Kita mungkin akan berpikir kenapa kita harus membayar. Kalau lapangan itu bisa siapa, kita lihat ada lapangan sepak bola yang bebas dipakai oleh siapa saja, ngapain kita ngasih uang ke bapak-bapak yang nongkrong di pojokan gitu loh. Kan nggak make sense gitu. Kecuali kalau bapak-bapak itu memang pemiliknya dan memang sengaja menyewakan, tapi kalau ini ya sudah gitu. Maka kalau tidak ada yang bisa membatasi penggunaan suatu barang ini, sehingga konsumen itu nggak mau membayar, maka tidak ada yang memproduksi. Yang ngapain memproduksi? Orang nggak ada yang bayar. Gitu. Sekalipun barang tersebut memberikan utilitas. Jadi misalnya pemerintah mengatur bahwa yang namanya fasilitas olahraga nggak boleh berbayar. Semuanya harus gratis. Kalau ada yang menolak orang menggunakan fasilitas olahraga karena dia nggak membayar, maka orang itu masuk penjara misalnya. Maka saya berani jamin tidak ada lapangan futsal, tidak ada penyewaan lapangan futsal gitu. Ngapain membangun kalau tidak bisa memperoleh uang tadi. Padahal barang tersebut memberikan utilitas. Nah, inilah permasalahan dalam public goods, di mana produsen tidak punya kemampuan ya, untuk mengendalikan siapa yang berhak mendapatkan sumber daya alam tadi, atau barang tadi, atau menggunakan barang tadi. Dan sebagai konsekuensinya, produsen ini tidak dapat meminta konsumen untuk membayar atas penggunaan barang tersebut. Inilah masalah dalam public goods. Nah, ini paradok dari public goods misalnya, semua mau enaknya tapi tidak ada yang mau berusaha. Contoh, jika jalan raya lancar, semua ingin menikmatinya tapi sedikit yang mau berusaha tertib di jalan raya. Kenapa? Karena jalan raya adalah public goods. Keamanan adalah public goods. Kalau negara aman, semua bisa menikmatinya, namun sedikit yang mau berusaha untuk membuat negara ini aman. Kalau tentara itu pertahanan ya, keamanan itu polisi misalnya, jaksa, hakim. Bayangkan kalau seandainya tidak ada keamanan di negara kita, jadi tidak ada polisi, tidak ada jaksa, tidak ada hakim. Maka bank-bank kita ini, kalau orang buka bank, dia harus menyewa tentara bayaran, pakai AK-47, mungkin RPG, gitu, pelontar anti pesawat misalnya, ya bahkan mungkin tank misalnya, untuk mengamankan bank tersebut. Kebayangkan gitu, berapa mahalnya biaya untuk membuka satu kantor cabang. Maka tentu satu kota bisa jadi kantor cabangnya cuma satu. Nah, kalian bayangkan kalau misalnya nggak ada penegakan hukum, tidak ada keamanan. Kalian keluar dari rumah, pulang-pulang orang lain sudah nempati rumah kalian gitu, dan nggak ada gimana-gimana gitu. Mau nggak mau mungkin kalian harus nyewa satpam kah, nyewa tentara kah. Nah, mungkin satu komplek harus nyewa segerombolan tentara bayaran gitu. Semacam kayak Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger dan kawan-kawan gitu. Nah, ini ini kan mahal sekali gitu. Nah, maka akan lebih murah kalau kita pakai pajak saja, kemudian jasa keamanan ini sudah dipusatkan aja, jadi cukup polisi, cukup jaksa, cukup hakim, sehingga bank kalau bikin kantor ya paling cukup satpam, tiap shift mungkin satu gitu misalnya, sehingga lebih murah gitu daripada harus pengadaan masing-masing.
Nah, paradoks berikutnya adalah membangun dam di daerah yang rawan banjir menguntungkan semua pihak, namun sedikit yang mau memberikan kontribusi dana untuk membangun. Jadi kayak membangun dam di daerah yang rawan banjir menguntungkan semua pihak ya, tapi kalau disuruh kontribusi dana susah kan gitu. Nah, maka itu sebabnya penyediaan public goods ini seperti jalan, dam, dan keamanan itu memang harus diadakan oleh pemerintah. Dan tentu mengadakannya ini tentu dalam bentuk pajak. Nah, kita bahas eksternalitas ya. Eksternalitas ini adalah fenomena yang pervasif, selalu terjadi di mana-mana. Eksternalitas ini adalah suatu kondisi di mana aktivitas produksi atau konsumsi suatu pihak mempengaruhi utilitas pihak lain tanpa adanya kompensasi yang dibayarkan atau diterima. Misalnya kalian lagi makan di rumah makan, terus meja seberang kalian rokok gitu. Sekumpulan orang ini merokok semua. Kemudian asapnya nyampe ke meja kalian. Aroma ikan bakar ini berubah menjadi aroma tembakau bakar. Ya masih sama-sama smoky sih, tapi beda gitu. Nah, ini mempengaruhi orang yang merokok ini dia memperoleh manfaat. Tapi rokok dia mempengaruhi utilitas kalian. Dalam hal ini utilitas kalian menurun. Nah, tapi penurunan utilitas kalian ini tidak dikompensasi gitu loh. Mereka tidak datang ke meja kalian, oh ini ya terganggu dengan asap saya, ya sudah makan hari ini saya bayarin. Ya itu kan kompensasi. Tapi ini nggak ada kompensasi gitu. Ini yang namanya eksternalitas. Jadi aktivitas produksi atau konsumsi suatu pihak mempengaruhi utilitas pihak lain tanpa adanya kompensasi yang dibayarkan atau diterima. Ini adalah beberapa contoh eksternalitas ya. Contohnya misalnya sungai, ada orang yang buang sampah, mungkin buangnya dari mana, sampahnya kemudian berhentinya di sini nih. Nah, misalnya ini juga pantai, yang menikmati bungkus makanannya siapa, pas kita datang pemandangan sudah tidak enak. Pendidikan ini masuk dalam eksternalitas tapi yang sifatnya positif. Jadi gara-gara di lingkungan yang orang-orangnya berpendidikan tentu pertama mungkin kalian merasa lebih nyaman ya misalnya karena umumnya kelasimannya orang-orang yang berpendidikan itu bisa diajak diskusi gitu loh. Sehingga kalau ada hal-hal yang mungkin kalian tidak berkenan, mereka lebih bisa menerima. Tapi ini belum tentu juga sih. Tapi kecenderungannya begitu. Tapi kalau pendidikannya kurang, kadang diajak diskusi susah gitu. Jadi kalian merasa lebih aman, misalnya mungkin lebih tertib dalam hal sampah, tingkat kriminalitas mungkin menurun ya karena dengan adanya kalau sebuah kota atau area ini pendidikannya tinggi, variasi pekerjaannya banyak sehingga pengangguran sedikit dan kemakmuran juga umumnya lebih tinggi. Tapi kalau pendidikannya kurang, lapangan kerjanya ya cenderung itu aja, akibatnya penghasilannya mungkin kecil gitu. Nah, sehingga ada risiko tingkat kriminalitas tinggi. Ini adalah contoh-contoh dari eksternalitas. Nah, mengapa eksternalitas ini bisa terjadi? Pertama karena aktivitas melibatkan barang publik. Jadi memang barangnya barang publik dan itu memungkinkan terjadinya eksternalitas. Dan yang kedua karena hak pemilikan sumber daya alam ini tidak terdefinisikan dengan jelas dan karena pasar gagal berfungsi untuk mengoreksi biaya yang ditimbulkan sehingga harga pasar tidak memasukkan biaya atau manfaat eksternal yang terjadi karena aktivitas produksi atau konsumsi disebut kegagalan pasar. Mungkin kita bahas definisi kegagalan pasar dulu deh ya, supaya karena ini sering disalah arti.
Kalian udah masuk ke ini belum? Ke whiteboard belum? Kalau belum kalian lapor aja ya. Ini saya asumsikan udah masuk whiteboard. Kalau di layar kalian belum whiteboard, kalian bilang aja. Oke, kita bahas definisi kegagalan mekanisme pasar. Nah, ini kita harus pahami dulu teori yang berlaku di dalam ilmu ekonomi. Ya, dalam ilmu ekonomi, teori yang berlaku adalah mekanisme pasar. Mekanisme pasar, ya, ini dalam teori ekonomi yang berlaku saat ini ya, diakui saat ini. Mekanisme pasar ini adalah mekanisme yang terbaik dalam mengalokasikan sumber daya. Ya. Mekanisme pasar ini adalah mekanisme terbaik dalam alokasi sumber daya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mekanisme pasar, ya. Jadi kalau kita serahkan alokasi sumber daya ini pada mekanisme pasar, maka mekanisme pasar akan memberikan alokasi yang menghasilkan utilitas paling maksimal. Utilitas paling maksimal. Ya. Jadi maksudnya adalah kalau alokasi sumber daya ini kita serahkan pada mekanisme pasar, maka kita semua akan mencapai utilitas tertinggi, utilitas maksimal. Tidak ada utilitas lain yang akan memberikan utilitas lebih tinggi. Ya. Inilah yang disebut sebagai keberhasilan mekanisme pasar. Nah, kegagalan, ya, kegagalan mekanisme pasar itu hanya akan terjadi kalau ternyata ada alternatif alokasi lain yang memberikan utilitas lebih tinggi daripada mekanisme pasar. Jadi ada utilitas lain yang lebih tinggi daripada utilitas mekanisme pasar. Jadi saya kasih contoh nih keberhasilan mekanisme pasar ya. Nah, jadi kalau menurut teori ekonomi yang berlaku, mekanisme pasar akan memberikan utilitas tertinggi. Itu artinya kalau kita serahkan pada mekanisme pasar, jumlah orang yang bekerja sebagai PNS, jumlah penduduk yang bekerja menjadi buruh di bidang manufaktur, jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani, jumlah penduduk yang menjadi pengangguran, itu kombinasinya kalau kita serahkan pada mekanisme pasar akan memberikan utilitas tertinggi. Ya. Misalnya jumlah perguruan tinggi negeri, jumlah perguruan tinggi swasta, jumlah perguruan tinggi yang murah, yang mahal, yang sedang-sedang aja, itu alokasinya akan paling maksimum kalau kita serahkan pada mekanisme pasar. Jadi berapa banyak ikan yang kita keruk, berapa banyak tambang yang kita keruk, berapa banyak padi yang kita tanam, alokasinya itu maksimum kalau kita serahkan pada mekanisme pasar. Nah, kegagalan mekanisme pasar adalah kalau kita menemukan alternatif lain yang memberikan utilitas lebih tinggi. Itu sebabnya kalau kalian mau
misalnya suatu saat kalian menjadi pengambil kebijakan dan kalian mau mengotak-atik mekanisme pasar, maka kalian harus buktikan dulu utilitas lainnya ini skornya berapa, utilitas mekanisme pasar ini berapa, baru kalian intervensi. Jangan sembarang diintervensi kalau kalian tidak bisa buktikan ini, ya, buktikan dulu. Nah, kita lanjut. Mekanisme pasar adalah mekanisme terbaik untuk mengalokasikan sumber daya. Ini kan teorinya kan begitu ya, bahwa nanti utilitasnya paling maksimum. Tapi apakah ini selalu berlaku seperti ini? Oh tidak. Ini hanya berlaku, ya, teori ini hanya berlaku kalau asumsi-asumsinya terpenuhi. Nah, asumsi-asumsinya terpenuhi dulu, maka mekanisme pasar ini akan memberikan alokasi yang terbaik. Nah, asumsinya apa aja? Asumsinya apa aja? Asumsinya apa aja? Asumsi pertama, ya, asumsi pertama adalah persaingan sempurna. Adanya persaingan sempurna. Ingat ya, ini persaingan sempurna, bukan persaingan bebas. Persaingan bebas belum tentu persaingan sempurna. Ya. Jadi asumsi pertama, suatu mekanisme pasar bisa memberikan alokasi terbaik adalah harus ada persaingan sempurna. Nah, apakah yang dimaksud dengan persaingan sempurna? Persaingan sempurna ini terjadi ketika produsen dan konsumen sama-sama tidak bisa menentukan harga. Jadi ketika produsen dan konsumen tidak bisa menentukan harga, maka itu adalah persaingan sempurna. Loh Pak, di pasar kan kita bebas menentukan harga, kan nampaknya seperti itu. Mungkin kalian akan berpikir seperti itu. Tapi inilah tipuan dari pasar. Kalau persaingan sempurna terpenuhi, produsen dan konsumen tidak bisa menentukan harga, meskipun kalian merasa kalian menentukan harga itu. Asumsikan di Kalimongso, ya nasi goreng semua harganya 15.000, rasanya identik. Ya. Kemudian kalian buka usaha nasi goreng yang sama, rasanya identik juga, harganya 25.000 per porsi atau 20.000 per porsi deh. Kira-kira ada yang beli nggak? Ya, kalau pakai nalar sih, sepertinya kok nggak masuk akal ya. Ketika kalian menjual 20.000 sendirian, sementara semua pada jual 15.000, rasa sama. Mungkin kalian akan mendapatkan pembeli pertama jam 1 atau setengah 2 malam. Tiba-tiba muncul kabut begitu. Bang, nasi goreng 100 porsi gitu. Itu dimakan langsung keluar semua lewat perut gitu. Serem juga gitu. Jadi kalau kalian jual makanan yang identik dengan harga di atas pasar, kalian harus amatin dulu kakinya napak atau melayang. Ya. Jadi persaingan sempurna itu begitu. Produsen dan konsumen tidak bisa menentukan harga, meskipun mereka merasa mereka menentukan. Nah, apa syarat-syarat agar persaingan sempurna ini terpenuhi? Nah, pertama tentu umumnya dari segi jumlah penjual atau produsen ya, dan jumlah pembeli
sangat banyak. Kemudian barangnya homogen ya. Sama gitu, nasi gorengnya ya identik lah gitu. Dan yang ketiga no barriers of entry ya, of entry and exit. Tidak ada penghalang orang untuk keluar masuk bisnis tersebut. Kayak misalnya bisnis prosesor misalnya, ya teknologinya tinggi sekali ya, modalnya miliaran dolar. Enggak semua orang bisa bikin. Kalau bisa bikin, saya juga udah bikin. Ngapain gitu saya jadi PNS. Ya, maka bisnis kayak pabrik prosesor itu tentu barriers of entry-nya tinggi. Gitu. Jadi bisnis nasi goreng, barriers of entry-nya mungkin rendah. Gerobaknya mungkin rada mahal, tapi mungkin masih terjangkau. Jadi no barriers of entry and exit. Secara umum sih, 3 hal ini sudah bisa menjadikan persaingan sempurna. Kemudian yang kedua, adanya hak kepemilikan. Dan yang ketiga adalah tidak ada eksternalitas. Nah, jadi kalau ketiga aspek ini terpenuhi, maka kita bisa katakan bahwa mekanisme pasar adalah alokasi terbaik. Tapi kalau salah satu ini tidak terpenuhi, terutama ini asumsi persaingan sempurna nih, ini kalau sampai tidak terpenuhi, maka mekanisme pasar bukan mekanisme yang terbaik. Karena kalau persaingan tidak sempurna akan terjadi monopoli atau oligopoli, misalnya seperti itu. Nah, ini sedikit tips aja ya. Misalnya nih kalian menemukan bahwa oh ternyata mekanisme pasar nggak bisa nih karena tidak ada persaingan sempurna. Ini kalau saran sih, dan ini mungkin bisa dibilang berlaku dalam ilmu ekonomi sih. Kalian jangan buru-buru melakukan intervensi, oh kita langsung bikin ke pajak, stimulus, dan lain-lain. Jangan masuk di sana subsidi, stimulus, atau instrumen-instrumen. Jangan main di situ dulu, gitu. Itu nanti dulu. Perbaiki dulu mekanisme pasarnya. Oh, kenapa kok persaingan sempurna ini nggak bisa terjadi? Oh, mungkin barriers of entry and exit-nya tinggi. Nah, gimana caranya kita misalnya menurunkan barriers of entry dan exit tadi? Jadi kalau kalian misalnya belajar kayak Silicon Valley ya, Silicon Valley itu kan kenapa bisa muncul di Santa Clara gitu? Itu karena di sana itu adalah pangkalan militer, riset militer. Nah, cuma riset militernya ini tidak semua dikerjakan oleh pemerintah, tapi juga diberi ruang kepada swasta untuk ikut dalam riset militer tersebut. Pakai uang pemerintah juga, tapi yang menyelenggarakan swasta. Jadi tadinya awalnya kerjasamanya sama University of Stanford, gitu. University of Stanford itu, ya itulah letak Silicon Valley itu di situ. Jadi ada perpaduan antara pemerintah, militer. Militer ini kan teknologinya aneh-aneh, tapi kan pada masa itu nggak ada pasarnya. Tapi yang ngerjakan kan awalnya kampus, kemudian bergeser ke swasta. Maka ada mekanisme pasar di sana. Karena ada mekanisme pasar, akhirnya Silicon Valley berkembang dan akhirnya bisa jualan. Bayangkan kalau penelitian itu dimonopoli oleh pemerintah. Bisa jadi itu tidak terwujud Silicon Valley ini karena didominasi oleh pemerintah. Jadi kayak di Amerika itu mereka memang menekankan sebisa mungkin mekanisme pasar gitu. Tapi tentu mekanisme pasar harus persaingan sempurna, jangan sampai ada monopoli. Maka di sana komisi persaingan usaha mereka ya kalau nggak salah istilahnya antitrust law. Jadi komisi pengawas persaingan usaha di sana sangat ketat gitu, sangat ketat sekali. Perusahaan mau merger mau ini nggak gampang karena untuk memastikan produsen ini tidak bisa menentukan harga. Jadi kalian kalau mau bikin kebijakan, kalau misalnya melihat oh mekanisme pasar tidak
tidak efisien karena misalnya persaingan sempurna tidak tercapai, kalian jangan buru-buru intervensi yang lain, perbaiki dulu mekanisme pasar ini. Ya. Kita kembali ke slide ya. Sekarang kita kembali ke PowerPoint. Nah, kita lanjut ke tipologi eksternalitas. Nah, tipologi eksternalitas ini seperti ini. Kita bahas satu-satunya ya. Kita bahas satu persatu. Pertama ada eksternalitas produksi ya. Ada positif, ada negatif. Contoh eksternalitas positif adalah penelitian. Penelitian ini kemudian bisa digunakan bersama-sama. Ya. Memang ada hak cipta. Tapi hak ciptanya ini kalau penelitian itu entah 20 tahun, saya lupa entah pokoknya lebih pendek daripada film. Kalau film mungkin sampai 100-an tahun, tapi kalau penelitian ini mungkin cuma 20 tahun ya hak ciptanya. Jadi setelah 20 tahun siapapun bisa menggunakan secara gratis. Nah, ini banyak yang akan bisa memanfaatkan seperti itu. Termasuk kita memanfaatkan listrik. Listrik sekarang kita sudah nggak bayar hak cipta ke General Electric lagi. Gitu. Eksternalitas negatif misalnya pencemaran air. Jadi pabrik tekstil misalnya buang limbah tekstilnya ke sungai. Konsumsi eksternalitas positif misalnya vaksinasi. Kalau kita pakai vaksin dengan asumsi vaksinnya manjur ya, maka kita kan tidak tertular penyakit. Karena kita tidak tertular penyakit, kita tidak bisa menularkan penyakit ke orang lain. Loh, kita nggak tertular. Ya. Nah, kalau makin banyak orang pakai vaksin, maka makin banyak orang yang tidak bisa tertular. Karena tidak bisa tertular kan tidak bisa menularkan. Maka orang-orang yang pakai vaksin ini bisa melindungi orang-orang yang tidak tervaksin. Itu contoh eksternalitas positif. Eksternalitas negatif contohnya adalah asap rokok. Nah, pecuniary ini kalau nggak salah artinya adalah mungkin terkait dengan uang ya. Nah, eksternalitas yang sifatnya pecuniary ini terjadi karena perubahan harga input atau output dalam kegiatan ekonomi. Mungkin masih ingat Dutch disease yang kemarin ya. Jadi perusahaan Belanda menemukan tambang gas ya kalau nggak salah ya, sehingga ekspornya naik, akibatnya nilai tukarnya kemudian ikut naik, sehingga bisnis lain kena eksternalitas negatif karena karena mata uang Belandanya menguat, bisnis lain ekspornya jadi terasa mahal, maka industri pertaniannya kemudian terganggu, industri-industri lainnya juga terganggu. Itu contoh eksternalitas dari pecuniary. Kalau eksternalitas yang sifatnya private adalah eksternalitas yang sifatnya bilateral atau tidak melibatkan publik. Jadi misalnya tetangga kalian bangun talang air, talang hujan, kemudian buangan airnya diarahkan ke halaman kalian. Ini masuk dalam eksternalitas private. Nah, kalau eksternalitas publik adalah ya eksternalitas tapi yang dirasakan oleh publik gitu. Contohnya adalah barang publik yang dikonsumsi tanpa pembayaran yang tepat. Jadi kalau orang bangun jalan, kita juga ikut merasakannya. Kalau suatu kompleks perumahan yang nggak klaster ya, memperbaiki jalannya, maka kita yang numpang lewat pas kerja juga ikut merasakan manfaatnya. Itu eksternalitas. Nah, eksternalitas ini ada eksternalitas positif, ada eksternalitas negatif. Kalau positif menghasilkan barang publik, negatif menghasilkan barang publik negatif. Contoh eksternalitas positif menghasilkan barang publik. Ya, contohnya keamanan tadi. Rasa aman itu adalah barang publik. Jasa keamanannya itu barang publik. Jadi kalau pemerintah kemudian membiayai aparat penegak hukum, menghasilkan barang publik, keamanan dan rasa amannya.
eksternalitas negatif menghasilkan barang publik negatif. Ya contohnya misalnya air yang tercemar, udara yang tercemar gitu. Nah, ini interaksi eksternalitas konsumsi dan produksi. Ini sumber, ya, ini dampak. Sumbernya konsumsi, dampaknya ke konsumen. Orang yang rokok tadi di warung. Nah, contohnya seperti itu. Jadi sumbernya dari aktivitas konsumsi, ngerokok, dampaknya pada konsumsi orang lain. Orang lain yang konsumen yang merasa tidak nyaman. Sumber konsumsi, dampak produksi. Misalnya kalian di desa. Di desa ya mungkin saluran air terbatas. Air cucian baju kalian misalnya masuk ke sungai. Tetangga kalian juga melakukan hal yang sama. Akumulasi warga yang membuang limbah cucian bajunya ke sungai, kemudian dipakai untuk aktivitas produksi petani misalnya. Petani gara-gara airnya seperti itu, kesuburan tanah menurun, produktivitas tanaman menurun. Yang tadinya tambah ikan, tambahnya masih ada, cuma jumlah ikannya mungkin yang bisa hidup tidak sebanyak yang seharusnya. Nah, ini dampak dari konsumsi ke produksi. Kemudian produksi ke konsumsi. Jadi pabrik mungkin buang limbahnya nggak bagus, air tanahnya terganggu. Sehingga kalian minum pakai air harus beli galon. Atau mungkin misalnya misalnya ada pengusaha sawit untuk menghemat biaya pembukaan lahan atau revitalisasi lahan ya. Jadi kebun yang sudah ada kalian tebangin kan mahal, dibakar aja. Yang merasakan konsumennya. Jadi misalnya masyarakat Kalimantan tadi mungkin yang merasakan kerusakan paru-paru permanen misalnya. Bisnisnya tutup, nggak ada wisatawan yang datang gitu. Orang-orang malas jalan-jalan karena asap di mana-mana. Kalau di rumah bisa pakai air purifier dan lain-lain. Nah, ini kalau berikutnya adalah produksi ke produksi. Jadi mungkin limbah buangan tekstil dibuang ke sungai, mengakibatkan produsen yang lain, yaitu petani mungkin panennya menurun dari segi jumlah, menurun dari segi kualitas, sehingga sudah jumlahnya turun, harga per kilonya juga turun. Kemudian misalnya ya tambah ikan, bisa jadi malah sama sekali nggak bisa hidup ikannya gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, public goods, eksternalitas, dan kegagalan pasar merupakan mata rantai yang menyebabkan pengelolaan sumber daya alam tidak optimal karena tidak ada insentif untuk pemanfaatan secara optimal atau berkelanjutan. Nah, eksternalitas karena konsumsi lebih menciptakan inefisiensi sosial karena tidak terdistribusi secara adil. Nah, ini harus dipahami ya. Adil itu tidak harus berarti sama. Ya. Kadang keadilan tuh begini. Misal ada orang yang mengeluarkan uang biaya, maka dia juga harus orang yang paling banyak mendapatkan manfaat. Karena hutan dibakar, kan dia jadi keluar banyak biaya karena dia harus membiayai kesehatannya, ya kan? Kalau kerusakannya permanen, paru-parunya kerusakan permanen, maka mungkin pengobatannya mahal. Dia yang keluar uang banyak, yang merasakan minyak sawit murah ini kemungkinan di Jawa gitu karena pabriknya ada di Jawa juga gitu misalnya. Jadi terdistribusi secara adil ini jangan selalu dipahami bahwa semua orang harus sama, tapi juga dilihat bahwa orang yang menerima manfaat paling banyak ya harusnya adalah orang yang membayar paling banyak. Orang yang membayar paling banyak juga harus menerima manfaat yang paling banyak. Kurang lebih begitu gitu. Tapi tentu harus memperhatikan juga aspek kesetaraan sosial juga sih gitu. Tapi ini harus dipahami gitu.
inefisiensi sosial ini karena eksternalitas, ya salah satunya ya itu tadi, yang merasakan manfaat siapa, yang harus menanggung akibatnya siapa. Nah, gambar di atas menunjukkan tidak terjadi eksternalitas. Semua keuntungan dan biaya diterima oleh pribadi-pribadi yang terlibat. Tapi gimana kalau terjadi eksternalitas? Misalnya mekanisme pasarnya MPC ya, private cost. Kuantitas pasarnya ini, price pasarnya ini. Equilibriumnya di sini. Ini equilibrium. Kemudian kita peroleh, oh eksternalitasnya ini nih MD. Ya. Nah, MPC ini ya ditambah MD ini kalau dijumlahkan maka ini adalah MSC ini ya. Jadi MSC ini adalah MPC tambah MD. Jadi kalau misalnya kalian ujian nih keluar angkanya ini 100, ini 20, maka MSC 120 ya. Ini grafik ini ya namanya grafik kira-kira ya. Kadang tidak menggambarkan aslinya ya. Jadi kalau aslinya adalah MPC ini ditambah MD ini, maka hasilnya adalah MSC ini. Ya. Nah, mekanisme pasar equilibriumnya kita ganti pakai ini aja. Mekanisme pasar equilibriumnya di sini. Tapi kalau pakai memperhitungkan eksternalitas, maka equilibriumnya seharusnya di sini. Nah, inilah inefisiennya. Maka kalau seandainya mekanisme pasar ini berlaku, ya, maka ini akan bergeser ke sini. Contohnya begini. Kenapa sih ya pengusaha sawit itu membakar lahannya untuk membuka lahan? Salah satunya kan karena murah, itu satu. Dan yang kedua karena si pemilik tinggalnya nggak di Kalimantan, tinggalnya nggak di Riau. Seringkali mereka ya tinggalnya di Jakarta. Jadi yang kebakaran di sana kita mah enak-enak aja. Oh kebakaran ya, gitu. Kasihan banget, gitu. Tapi nggak apa-apa lah, biar saya untungnya lebih besar. Seandainya saja kita membuat aturan bahwa pemilik usaha sawit ini tidak boleh meninggalkan area perkebunannya sama sekali, gitu. Maka saya berani jamin kemungkinan besar tidak akan terjadi kebakaran lagi di Kalimantan dan di Pekanbaru. Karena kalau sekarang dibakar, itu pemilik sendiri yang mungkin kejang-kejang, gitu. Terus kena mental, ya. Sehingga produksinya akan menurun dan harga sawit akan lebih mahal, ya. Nah, maka kalau seandainya kita memperhitungkan kalau kita memperhitungkan eksternalitas, maka seharusnya equilibrium di sini. Ya. Inilah titik ini yang memberikan utility maksimum. Sementara ini adalah utility kalau mekanisme pasar. Nah, ini yang harus kalian pahami. Memang terasa konsumsinya lebih banyak, ya. Tapi kan ada cost yang tidak diperhitungkan dalam biaya karena masyarakat yang terkena asap kebakaran ini ya tidak merasakan. Ini contoh juga misalnya motor 2 tak nih. Misalnya Ninja 150RR, RX King atau Vespa. Ya Ninja 150RR dan Vespa ini kan tampilannya keren ya. Sehingga orang banyak yang pakai ya, apalagi zaman dulu gitu ketika motor sport fairing ya cuma ada 150RR dan Vespa. Yang jadi masalah adalah kalau kalian ada di belakang dua kendaraan ini gitu, motor 2 tak ini,
ya asapnya itu nauzubillah gitu. Apalagi kalau kalian di Jakarta macet-macet, depan kalian motor 2 tak, emosi itu pasti. Moga-moga puasa kalian nggak batal gitu. Nah, seandainya kemudian pemerintah bikin regulasi, oke, setiap pemilik kendaraan knalpotnya ngadep ke muka si pemilik, saya berani jamin gitu. Orang-orang pada nggak mau pakai motor 2 tak. Oke, pakai motor Vespa sih ganteng gitu ya, kelihatan retro gemesin gitu. Tapi kena asap gitu loh, paru-paru rusak gitu, terus badan kurus kering. Atau pakai motor 150 RR kelihatan keren gitu. Tapi ya gimana? Misalnya ada orang pakai mobil diesel ya, yang murah tuh kan Panther ya. Panther tuh kan terkenal murah gitu. Pakai mesin diesel, tapi asapnya kan nauzubillah gitu. Saya pernah ada saudaranya tetangga gitu, parkir depan rumah saya gitu, mobil diesel, asapnya nauzubillah. Padahal dia parkir di luar, nyalain mobilnya gitu. Itu kalau knalpotnya masukin, ada regulasi knalpot masuk ke kabin gitu, nggak ada yang mau deh make gitu. Maka kuantitasnya akan menurun. Karena kali ini orang yang menggunakan akan turut merasakan akibatnya. Ya. Oke, kita lanjut ya, eksternalitas positif ya. Misalnya suatu perkebunan gitu berada di sebelah peternakan lebah. Nah, lebah mendapatkan sari dari perkebunan di sekitar, sehingga madu yang dihasilkan lebih banyak. Sementara penyerbukan tanaman pada perkebunan itu juga bisa berlangsung lebih baik. Maka terjadi eksternalitas positif. Nah, terjadi pergeseran kurva marginal social benefit ke kanan. Jadi ini tadinya di sini ya, quantity market ya, maka ini adalah quantity social. Nah, ini yang kalian harus perhatikan ya. Kalau ini kan tadi yang bergeser kan kurva cost ya. Ya. Ini yang bergeser adalah kurva benefit. Kapan yang bergeser kurva benefit? Kapan yang bergeser kurva cost? Kalau itu sebenarnya masalah justifikasi kalian. Kalian melihatnya sebagai benefit atau kalian melihatnya sebagai pengurangan atau penambahan biaya. Kalau kalian melihatnya, oh ini adalah biaya, bukan biaya, benefit. Dengan keberadaan perkebunan di sekitar sarang lebah, benefitnya adalah produksi lebah ini makin banyak. Maka itu benefit. Ya. Misalnya, oh hasil perkebunan jadi meningkat, benefit. Jadi ini masalah justifikasi. Kalian justifikasinya apa? Apakah ini benefit? Apakah ini cost? Ya. Dalam hal ini, karena argumennya ini benefit, maka yang bergeser adalah kurva benefit. Nah, eksternalitas negatif, pabrik sabun membuang limbah ke sungai, menyebabkan penyakit gatal-gatal pada penduduk di hilir sungai, sehingga penduduk terpaksa mengeluarkan biaya untuk membeli obat gatal atau tidak jadi mandi di sungai, tapi di hotel terdekat. Oh, ini jadi ya cukup sultan juga ya. Oke. Nah, maka karena ini mengeluarkan biaya untuk beli obat atau ini jadi hotel, maka ini cost yang bergeser. Tapi misalnya, mungkin kalimatnya bukan biaya, tapi misalnya ini mengakibatkan masyarakat kehilangan tempat wisata. Tempat wisata itu kan memberikan benefit.
maka itu yang bergeser adalah benefit. Ya. Jadi ingat, kalian harus tahu, oh ini apakah ini benefit atau cost yang bergeser, yaitu apakah dia mempengaruhi cost atau benefit. Nah, berikutnya kondisi terjadinya eksternalitas negatif, yaitu pertama aktivitas satu pihak menyebabkan hilang atau berkurangnya kesejahteraan pihak lain, dan hilangnya kesejahteraan tersebut tidak dikompensasi. Jadi masalah terbesar itu bukan melulu soal kesejahteraan yang hilang, bukan, itu memang permasalahan. Tapi permasalahan utamanya adalah karena kehilangan itu tidak dikompensasi. Kalau hilang tapi dikompensasi dan kompensasinya itu setimpal, ya tidak, mungkin tidak masalah. Tapi kalau hilang, kesejahteraan orang lain hilang dan tidak dikompensasi, itu yang jadi masalah. Oke, sepertinya materinya cukup itu saja. Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, atau diskusi. Berarti rekaman saya akhiri ya. Oke.